terkait dengan tanggapan umum mengenai keterangan ahli Irwan Dahar. Pada pokoknya bahwa penuntut umum pada bagian 2 butir 2 halaman 4 replik pada pokoknya menyatakan penasihat hukum telah salah dan keliru karena ahli Irwan Dahar sama sekali tidak menyinggung izin usaha perkebunan yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, dan keterangan ahli adalah apa yang kami sampaikan dalam persidangan. Penasihat hukum setuju bahwa perkara aku tidak ada relevansinya dengan perkara perizinan, bahwa dalil penuntut umum sebagaimana yang disampaikan pada bagian 3 butir 2 sampai 5 halaman 4 sampai 5 replik, di mana pada ini penuntut umum mendalilkan ulama itu. Pertama, kualitas sampel tidak dipengaruhi oleh cara pengambilan sampel. Dengan kata lain, penggunaan pipa peralon ataupun alat khusus untuk sampel yang terbuat dari stainless steel atau aluminium tidak akan mempengaruhi kualitas sampel. Kedua, keahlian yang diajukan penuntut umum dalam hal ini Profesor Dr. Bambang Hendo Saharjo digunakan oleh majelis hakim memeriksa perkara dalam perkara lainnya yang memeriksa Gobi sehingga tidak ada alasan bagi terdakwa untuk meragukan keterangan beliau dalam perkara ini. Tiga, rumus Taylor yang digunakan oleh Profesor Bambang Hendo Saharjo dalam melakukan perhitungan emisi gas rumah tidak sepatasnya diperdebatkan oleh ahli yang diajukan terdakwa Dr. Gunawan Jaya Kirana karena yang bersangkutan dinilai berdiri di keahlian di bidang tersebut. Bahwa berikut ini adalah tanggapan kami bahwa hasil dan kualitas sampel dapat dipertanggungjawabkan hanya jika sampel tersebut diambil sesuai dengan tata cara yang tepat. Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya di dalam nota pembelaan kami, maka penggunaan tata cara yang tepat dalam mengambil sampel maupun memperlakukan sampel akan sangat berpengaruh terhadap kondisi sampel itu sendiri. Profesor Bambang Hendo Saharjo boleh saja berpendapat bahwa secara ilmiah tidak ada perbedaan antara sampel yang diambil melalui tata cara yang benar dengan yang diambil menurut tata cara beliau. Namun demikian, kenyataannya sampel yang diambil oleh beliau dengan sampel yang diambil oleh Dr. Gunawan menunjukkan hasil yang sangat berbeda. Di mana dari hasil yang diambil Dr. Gunawan, maka tingkat keasaman serta unsur hara yang terkandung dalam sampel tanah masih dalam batas-batas kisaran wajar. Begitu pula dengan sifat fisik maupun biologis tanah yang masih dalam batas kewajaran. Menyampaikan dalil-dalil tuntutannya maupun pada saat proses pembuktian. Penuntut umum kerap kali ingin perkara yang menyangkut terdakwa Gobi. Hal ini jelas bertujuan untuk mempengaruhi proses persidangan yang berlangsung, sehingga nantinya diharapkan timbul sebuah opini yang mendiskreditkan terdakwa dan PTAD. Padahal antara perkara Gobi dengan perkara aku jelas-jelas merupakan perkara yang berbeda, baik dari sisi waktu, tempat kejadian maupun pihak yang didakwa. Bahwa kami pun tidak sependapat dengan penuntut umum yang meminta agar kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Basuki Wasis, Dr. Basuki Wasis dalam hasil analisis beliau untuk ditolerir dan disikapi dengan luas hanya karena hanya merupakan clerical error. Hal tersebut sangat melecehkan dan menyepelekan suatu proses hukum yang sedang berjalan. Penuntut umum seharusnya sadar bahwa setiap keterangan yang disampaikan saksi maupun ahli, baik secara tertulisan maupun tertulis, memiliki konsekuensi hukum bagi terdakwa. Keterangan-keterangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kebenarannya. Dalam persidangan justru mengkoreksi inkonsistensi yang terjadi dalam surat keterangan ahli tersebut. 4. Bantahan atas tanggapan penuntut umum terhadap bab 2 nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tentang fakta persidangan dan analisa fakta. Bantahan atas tanggapan penuntut umum tentang aliran dan sedia. Pada bab 4 halaman 6 replik, penuntut umum pada pokoknya mendalilkan bahwa dasarnya termasuk dalam tanggung jawab PTAD dalam pengelolaan lingkungan hidup di dasar dari peta batas wilayah studi dan peta batas kegiatan dalam dokumen AMDAL. Dalil penuntut umum tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar fakta, karena jelas dalam persidangan tak terungkap fakta hukum penting dari saksi yang diajukan maupun keterangan terdakwa bahwa dasarnya tidak termasuk area lahan kebun KKPA dan berada di luar izin lokasi kebun KKPA tersebut. Selain itu, lahan dasarnya pun telah dimiliki dan digarap oleh oknum anggota masyarakat. Kepemilikannya pun nyata-nyata diketahui dan bahkan disetujui oleh aparatur pemerintah, yaitu kepala desa dan camat. Jelas terbukti secara tuntas dalam persidangan, terdakwa bukanlah pelaku yang melakukan perbuatan membuka dan atau mengelola lahan dengan cara membakar. Mengacu kepada pendapat dan reaksi tersebut, maka jelas terdakwa bukanlah seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dalam perkara aku karena tidak terpenuhinya asas kausalitas dalam hukum. 9. Saksi Sudirso katanya merupakan pimpinan operasional tertinggi kebenaran KKPA. Bahwa dalam bab 4 halaman 9 replik penuntut umum menyatakan bahwa penasihat hukum terdakwa mencoba mengalihkan perhatian dan menjawab atas perkara kebakaran ini kepada pihak lain. Dan sebenarnya tidak terikat baik untuk pemerintahan atau kewajiban melaksanakan amanat AMDAL. Menyatakan terdakwa dari Super KR Singam tidak
dan Sufaran KRS yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkebunan dan tindak pidana lingkungan hidup yang tidak dituntut oleh penuntut umum sebagaimana diatur di tindak pidana dalam pasal 48 ayat 1 jungto pasal 26 Undang-Undang Perkebunan dalam dakwaan pertama primer, pasal 49 ayat 1 jungto pasal 26 Undang-Undang Perkebunan dalam dakwaan pertama subsidiar, pasal 108 jungto pasal 69 ayat 1 jungto pasal 116 ayat 1 huruf B Undang-Undang Lingkungan Hidup dalam dakwaan kedua, dan pasal 99 ayat 1 jungto pasal 116 ayat 1 huruf B Undang-Undang Lingkungan Hidup dalam dakwaan ketiga subsidiar. 3. Membebaskan terdakwa dari Sufaran KRS dari segala tuntutan hukum atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. 4. Mengembalikan seluruh barang bukti sebagaimana yang disebutkan di dalam surat tuntutan kepada pemiliknya, termasuk barang bukti yang masih dipergunakan dalam berkas perkara lain. 5. Merehabilitasi harkat, martabat dan nama baik terdakwa dari Sufaran KRS. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara, atau sekiranya majelis hakim berpendapat lain, kami memohon klemensി atau keringanan hukuman. Atau sekiranya majelis hakim berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya. Atau ex aequo et bono, demi tegaknya keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pelalawan 19 Agustus 2014. Hormat kami penasihat hukum terdakwa dari Sufaran KRS dan Arendra Pambiasa Hukum dan Fakta Saksi. Hari ini kita cuma sekedar menduduki ruang sidang untuk memperlihatkan kepada majelis hakim kita tetap monitoring Walhi, Cikalhari, dan RCP tetap berkomitmen untuk mengawasi sidang-sidang yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup. Tapi putusan minggu depan apakah Walhi tak memantau? Mudah-mudahan kita tetap akan melakukan koordinasi dengan kawan-kawan dan akan melakukan persiapan lebih lanjut. Hari Kamis juga kita akan melakukan aksi untuk menyampaikan kepada Pengadilan Tinggi dan Komisi Yudisial agar terus memantau persidangan ini. Terkait menjelang putusan hakim, Walhi melihat hakim itu harus memutus bagaimana gitu? Majelis hakim sebaiknya mempertimbangkan aspek-aspek kerusakan lingkungan hidup, aspek-aspek konflik sosial yang diakibatkan keberadaan PT AD Plantation di Pelalawan. Nah, hakim sebaiknya meninjau, memperhatikan pencabutan izin, penjatuhan hukuman yang berat terhadap korporasi maupun pengurus AD Plantation. Kita di Walhi, kita sadar betul Bang Buyung sangat paham tentang teori pertingkahan 3 nilai dasar hukum, kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Yang kita tanyakan, kepastian hukum, jelas berkepastian hukum, mereka melanggar ketentuan perundang-undangan. Secara keadilan, sudah patut mereka dijatuhkan hukuman seberat-beratnya. Manfaatan, PT AD Plantation sama sekali tidak mendatangkan manfaat kepada masyarakat. Nah, clear toh, PT AD Plantation harus dijatuhkan hukuman yang sangat berat.